Gambaran besar tentang mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim, tentang awal penyebaran mimpi, Perang Dunia Ketiga, Ghazwatul Hind, dan 3.000 jet tempur hitam, serta bangkitnya kembali kejayaan Islam. 1. Awal penyebaran mimpi. Muhammad Qasim bin Abdul Karim hanyalah umat muslim biasa dari kalangan orang biasa yang lahir di Lahore, Pakistan. Beliau sejak berusia 12 atau 13 tahun ratusan kali bermimpi Allah dan Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan petunjuk tentang masa depan dan kebangkitan umat Islam dan tanda-tanda besar datangnya hari akhir. Inti dari mimpi Muhammad Qasim adalah penegakan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Islam yang sejati, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mimpi-mimpi tersebut menekankan pentingnya meninggalkan segala bentuk syirik, termasuk yang tersembunyi dalam praktik-praktik modern. Melalui mimpi-mimpi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah memberikan peringatan kepada umat Islam serta memerintahkan Muhammad Qasim untuk menyebarkan pesan ini kepada umat manusia. Banyak umat Islam yang tidak percaya, bahkan ada yang menghina Muhammad Qasim. Para ulama mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan tidak mengkaji mimpi-mimpi beliau. Namun dalam mimpinya, para ulama tersebut nantinya akan menyesal dan berkata, "Mengapa kami tidak percaya dari awal?" Sementara itu, banyak umat muslim dari kalangan biasa yang dengan ikhlas percaya dan menyebarkan mimpi Muhammad Qasim melalui internet. Dengan rahmat Allah, mimpi-mimpi beliau mulai tersebar luas dan semakin banyak orang yang percaya. Kedua Perang Dunia Ketiga dan Kastil Islam. Dalam salah satu mimpinya, Muhammad Qasim melihat bahwa Perang Dunia Ketiga dipicu oleh konflik antara Israel dan Palestina dan menyebabkan penderitaan banyak warga Palestina. Dan dalam mimpinya, Israel membangun sebuah kuil yang diyakini sebagai benteng Dajjal yang memicu protes dari umat muslim seluruh dunia. Namun, protes tersebut tidak didengarkan dan konflik ini perlahan menyebar ke negara-negara lain. Dalam salah satu mimpi Qasim, Turki juga akan terseret dan akan terkena dampak dari konflik ini. Ketegangan semakin meluas dengan negara-negara besar seperti Rusia dan Amerika Serikat membentuk aliansi dan bersaing untuk memperebutkan pengaruh di Timur Tengah. Kemudian, Perang Dunia Ketiga terjadi di kawasan Timur Tengah. Konflik ini menyebabkan banyak korban, terutama di kalangan umat muslim, dengan beberapa negara muslim terlibat sebagai sekutu Rusia atau Amerika Serikat. Dalam salah satu mimpinya, Muhammad Qasim melihat 3 menara yang melambangkan benteng Islam, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Ketika Turki dan Arab Saudi mengalami kelemahan, umat Islam di bagian timur mulai mempercayai mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Kemudian mimpi-mimpi tersebut sampai ke Panglima Militer Pakistan dan Nabi Muhammad bersaksi di dalam mimpinya bahwa Muhammad Qasim tidak berbohong. Mimpinya benar dari Allah dan semuanya akan terjadi persis seperti yang ditunjukkan Allah di dalam mimpi Qasim. 3. Ghazwatul Hind dan 3.000 jet tempur hitam. Setelah Pakistan membersihkan segala bentuk syirik, kemudian Pakistan mulai maju pesat. Riba dihapus, sistem peradilan ditegakkan, tidak ada rasisme dan diskriminasi dan perdamaian mulai terwujud. Terorisme dan kekejian pun tumbang, menjadikan Pakistan negara yang sangat damai. Namun, di sisi lain, perang dan konflik masih berkecamuk di Timur Tengah, dan ancaman dari Israel serta India dan aliansinya terus mengusik Pakistan. Namun, dengan pertolongan Allah, Pakistan dapat mengatasi peperangan dengan India. Allah menolong negara tersebut dengan mengirimkan 3.000 jet tempur Black Fighter. Dan Pakistan dengan 3.000 jet tempur hitamnya berhasil menundukkan India. Atau disebut Ghazwatul Hind, dunia pun terkejut. Bahkan Amerika Serikat bertanya-tanya bagaimana Pakistan bisa memperoleh jet tempur yang sangat canggih. Karena kejadian ini pula, semakin banyak umat Islam yang mempercayai Muhammad Qasim karena mimpinya menjadi nyata, termasuk di Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Pakistan dan negara pendukungnya kemudian menuju Timur Tengah untuk membebaskan wilayah tersebut dengan mengalahkan 2 negara adidaya. Semua terkejut bagaimana Pakistan bisa menjadi kuat dan maju. Padahal sebelumnya mereka mengira bahwa Pakistan adalah bangsa yang lemah di bawah mereka. Kemudian Pakistan menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Islam yang sejati dari Nabi Muhammad menyebar ke seluruh dunia. Perdamaian terwujud di seluruh dunia. Umat muslim hanya memerlukan 1 kartu identitas, tidak perlu visa, dan 1 mata uang untuk bepergian dari 1 negara muslim ke negara muslim lainnya. Umat Islam memiliki kendaraan tahan kecelakaan sebagai kenikmatan dari Allah. Dan kemiskinan dan penindasan dihapuskan, perdamaian dan ketenangan diterapkan di seluruh dunia. Setelah beberapa tahun masa perdamaian, Dajjal muncul.